Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pastor Kris Farnebun MSC, dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, Selasa tanggal 30 November 2021. Sabda dari hati untuk dunia baru. Saudara-saudara terkasih, hari ini Selasa pekan pertama dalam masa Advent dan juga bertepatan dengan pesta Santo Andreas Rasul. Firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita mengajak kita untuk menjawab pertanyaan ini. Sebagai seorang murid Kristus atau sebagai seorang Katolik, apakah saya telah mengamalkan firman Tuhan yang sudah sering saya dengar dalam kehidupanku dengan baik dan benar? Secuil cerita dari tempat di mana kami bertugas, di mana kami sering menjumpai pertanyaan dan pernyataan umat seperti ini. Pastor, setelah ke gereja dan setelah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan menggereja, kira-kira imbalan apa yang bisa kami terima? Di sisi lain, mereka begitu bangga mengatakan bahwa kami ini adalah orang Katolik tulen, Katolik sejak dalam kandungan ibu. Maka menurut kami, pertanyaan dan pernyataan tentang upah dan imbalan dalam menghidupi imannya bisa jadi menjadi suatu tanda bahwa suara Tuhan sebenarnya belum mampu hidup dan bergema dalam diri mereka. Tetapi mungkin mereka lebih mudah mendengarkan dan mengikuti suara dan tawaran dunia ini. Lalu bagaimana dengan saya yang juga adalah seorang murid Kristus? Apakah saya termasuk kategori orang yang mudah mengikuti suara dan tawaran duniawi daripada mengikuti suara dan tawaran Tuhan? Apakah aku juga sering menjadikan upah di dunia ini sebagai fondasi dalam menghidupi iman dan percayaku? Mengapa demikian? Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 sebenarnya bercerita tentang perubahan hidup dari seorang nelayan yang setelah mendengarkan firman Tuhan lalu percaya dan selanjutnya mendorongnya untuk meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, gurunya, bahkan mungkin juga cita-cita dan angan-angan pribadinya untuk mengikuti suara panggilan Yesus. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Orang itu adalah Santo Andreas yang kita peringati hari ini. Katakanlah, Andreas sebagai seorang manusia biasa pada zaman itu, ia sadar bahwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah hal penting dan mendasar. Ia tahu bahwa jika ia menjalankan tugasnya secara profesional, pasti akan mendatangkan banyak uang demi masa depannya dan keluarganya. Tetapi mengapa ia meninggalkan pekerjaan? Jawabannya adalah karena Andreas adalah sosok pendengar firman Tuhan yang baik. Andreas adalah pembatin yang baik, sehingga ia mudah percayakan firman itu sendiri, sehingga ia bisa menghidupinya. Buktinya, ia bukan saja menjadi murid Yesus mendengarkan kata-kata bijak dan kata-kata manis dari Yesus, tetapi menghidupi kata-kata yang ia dengar dari Yesus dengan cara menghantar Simon saudaranya untuk hadir dalam peristiwa perbanyakan roti oleh Yesus. Ia juga membawa orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan sesudah peristiwa Pentakosta, ia mewartakan Injil ke berbagai tempat dan akhirnya disalibkan di Yunani. Perbuatan Andreas Rasul ini secara eksplisit hendak mewartakan tentang imannya yang timbul dari pendengaran dan penglihatannya akan firman Yesus sendiri dan mau melaksanakannya. Nah, saudara terkasih, jika kita mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati akan siap itu Yesus, maka apa yang harus kita buat?
Apakah saya akan terus menjadi seorang pendengar firman Tuhan dari satu tempat ke tempat lain, dari seorang pengkhotbah kepada pengkhotbah yang lain, tanpa ada reaksi dan aksi nyata dari ajaran iman dan firman Tuhan yang saya dengar? Ingatlah saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama, menjadi seperti Andreas Rasul, yakni menjadi pendengar firman dan pelaksana firman yang baik dan handal karena kita percayakan firman itu sendiri. Kedua, kita diingatkan untuk tidak menjadikan upah atau kebahagiaan duniawi sebagai dasar dalam menghidupi iman kita. Karena itu kita berdoa, semoga Roh Kudus membantu serta memampukan kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, serta dapat pula menghidupi firman itu karena kita percaya akan kebenarannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.